para sahabat, apa yang dilakukan KDM ini memang ya sebagian itu ya mungkin itu disebut pembohongan publik. Dia mencitrakan diri sebagai sosok yang baik, tapi di depan kamera gitu ya, 100% baik. Nah ini menurut saya harus kita sadari bahwa dia ini sebagai seorang politisi. Seorang politisi pasti memiliki strategi. Seorang yang berstrategi pasti memiliki tip dan intrik gitu ya dalam kehidupan berpolitiknya. Eko, dengerin nama lu ya kok ya. KDN udah mau jadi mau bikin tugu Monas kek, mau bikin apa kayak itu urusan dia. Lu mah jangan ikut campur, ngapain sih lu ikut campur mulu sih urusan orang sih? Suruh siapa sih lu? Suruh siapa lu, ha? Terima kasih setelah mengklik video ini. Ada berbagai macam-macam komentar atau tanggapan dari netizen terkait Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ya. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama. Shalom guys, puji Tuhan guys, akhirnya permasalahan gereja GKI Sebentar, aduh ini ada lagunya ya. Semoga saja tidak terkena klaim hak cipta ya. Atau nanti saya akan hilangkan lagunya ya. Backsoundnya ini, aduh berbahaya sekali ini backsoundnya. Sampai juga ke tangan Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi bukan sebagai jawaban untuk gereja saja ya. Kang Deddy Mulyadi adalah sebuah jawaban untuk rakyat. Itu yang paling tepat. Kang Deddy Mulyadi adalah sebuah jawaban dari keresahan-keresahan rakyat ya. Kang Deddy memiliki atau mempunyai solusi. Itu dia jawaban yang tepat menurut saya. Oke, lanjut. Para sahabat, fanatisme itu tidak hanya berbahaya bagi pemeluk beragama ya, tapi terutama yang lebih berbahaya itu adalah fanatisme terhadap politisi ya, termasuk fanatisme kepada KDM. Kenapa ada fanatisme ini? Nah, fanatisme ini, indikator dari fanatisme ini misalnya kalau ada yang mengkritik, marah-marah, tokor bahasanya kasar dan lain sebagainya, ini sekali lagi akan membahayakan demokrasi ya. Karena walaupun bagaimana KDM ini bukan orang suci, bukan orang yang betul-betul baik 100%. Ada salahnya, ada baiknya. Kita harus seimbang. Tentu saya menyetujui bahwa KDM ini ada baiknya, ada salahnya, ada benarnya, ada salahnya gitu. Ada buruknya, ada baiknya. Para sahabat, apa yang dilakukan KDM ini memang ya sebagian itu ya mungkin itu disebut pembohongan publik. Dia mencitrakan diri sebagai sosok yang baik, tapi di depan kamera gitu ya, 100% baik. Nah ini menurut saya harus kita sadari bahwa dia ini sebagai seorang politisi. Seorang politisi pasti memiliki strategi. Seorang yang berstrategi pasti memiliki tip dan intrik gitu ya dalam kehidupan berpolitiknya. Dia dari HMI terus jadi wakil bupati, jadi anggota dewan dulu, jadi bupati, terus jadi wakil bupati dan akhirnya jadi anggota dewan dan akhirnya jadi gubernur. Nah, kalau dia betul-betul berintegritas, dia betul-betul seorang yang sangat soleh dan tidak ada salahnya, tidak mungkin dia jadi bupati, tidak mungkin dia bisa memposisikan Ane sebagai bupati, tidak mungkin dia memposisikan anaknya sebagai ketua DPD gitu. Ini harus disadari oleh kita semua, terutama para pendukung yang fanatik ya. Dia dimulai sebagaimana halnya politisi-politisi yang lain. Dia melakukan kesalahan dan dia juga tidak pure 100% sebagai seorang yang jujur, baik dan tulus. Ini harus dipahami ya. Kita tahulah bagaimana perpolitikan di Indonesia, bagaimana juga birokrasi di Indonesia. Itu yang menurut saya yang perlu kita perhatikan. Jadi jangan emosional ketika ada orang mengkritiknya. Menurut saya Kang Deddy itu memang politisi yang pintar, yang cerdas, yang mungkin juga baik ya pada satu sisi, tapi tidak baik di sisi yang lain. Nah, tidak baik di sisi yang lain ini yang patut kita kritisi gitu ya. Nah, KDM sendiri menurut saya terlalu overacting dalam mencitrakan dirinya sebagai sosok yang betul-betul ikhlas gitu. Ini yang harus menurut saya kritik yang harus terus disampaikan oleh publik gitu agar terbuka gitu. Jangan sampai pembohongan publik ini terus berlanjut gitu ya. Sekali lagi, saya tidak meyakini bahwa KDM ini ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Nah, sisi buruknya itu diantaranya adalah ini.
bagaimana dia mempersonal branding dirinya, mencitrakan dirinya sebagai seolah-olah yang paling suci di antara politisi yang lain, bahkan dengan agamawan pun dia mencap dirinya sebagai seorang yang suci. Ini menurut saya nggak sehat, dan ini harus diadakan edukasi buat terutama para pendukungnya yang fanatik. Biarkanlah yang mengkritik, nggak harus memaki, memarah-marahi. Kalian tidak tahu sesungguhnya apa yang dicita-citakan oleh KDM. Politisi itu targetnya ya jabatan, targetnya adalah kekuasaan. Betul ada sisi baik dan sisi buruknya, tapi menurut saya kebohongan publik ini harus di stop dan harus dimasuki pada jalur yang benar. Itu saja mungkin dari saya, dan mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita semua, dan stop segala kebencian dan kecintaan yang berlebihan. Terima kasih, selamat pagi, dan salam akal sehat. Salam akal sehat ya. Kalau saya salam waras ya, jaga diri agar tetap waras ya. Jadi ini Bapak tadi ini ngomong apa ya? Maaf, saya nggak mudeng. Apa sih yang sedang diomongin ya? Sedang ngomongin siapa ya? Ini si Bapak ini ngomongin siapa ya? Coba kalian komen di kolom komentar. Saya kok nggak mudeng ya? Ngomongnya apa ya? Aduh, capek. Harus ngasih tahu lagi. Saya harus memberikan pemahaman lagi, ya akan percuma. Biarkan netizen, biarkan kalian memberikan pemahaman kepada Bapak ini ya, Asep Purwa nama akunnya ya. Yang mau bersilaturahmi silahkan ya, akun tai kotok. Akun tai kotoknya namanya Asep Purwa ya. Saya sudah males untuk mengomentari atau menanggapi orang seperti ini ya. Tuh Eko, dengerin nama lu ya kok ya. KDN udah mau jadi, mau bikin tugu Monas kek, mau bikin apa, kayak itu urusan dia. Lu mah jangan ikut campur, ngapain sih lu ikut campur mulu sih urusan orang sih? Suruh siapa sih lu? Suruh siapa lu, ha? Tuh Eko, dengerin nama lu ya kok ya. KDN. Lah iya, Eko ini ya. Sudah tahu lah. Eko ini adalah pendukung Abah. Eko ini ketakutan di tahun 2029. Bahkan bukan hanya Eko ya, banyak sekali para elit politik yang sudah ketakutan di tahun 2029. Kenapa 2009? 2029 ada apa? Ada pemilihan presiden ya. Sudah jelas ya, jadi orang-orang yang akan ketakutan sudah mulai memframing dari mulai sekarang, karena sudah jelas sekali Eko itu adalah tim suksesnya dari Abah. Kan sangat jelas sekali kalau Eko itu bukan orang siapa-siapa, mungkin tidak akan mengarah ke tujuan ke Pilpres 2029 ya. Next. Kuring salah seorang anu ngadukung karena pembongkaran di teaternya. Ya lain persoalan empati, lain persoalan tijin ke batur karena nasi batur lain. Tapi aya hal lain lebih penting cekuring. Nu kahiji nunjukkeun ketegasan pamarentah ka jalma-jalma nu nyicingan lahan lain hakna. Nu kadua mengembalikan fungsi lahan. Nu berikutna penataan ulang. Anu berikutna keur nunjukkeun rasa keadilan sosial. Sabab aya narasi-narasi anu nyebutkeun cenah di mana rasa keadilan pemerintah ka jalma leutik. Emangna rakyat teh maranehna wungkul? Emangna batur teh harayang usaha di dina tanah negara? Kan kitu. Komo deui aya pernyataan nyebutkeun tanah mah milik Allah. Kan cek kuring mah teh pernyataan konyol. Sok bongkar cek kuring mah. Tata ulang lebaran jalana kumaha rencana cenah tol ti Pasteur nepi ka Lembang, lebaran nu ka Subangna jalana peneranganana ayakeun. Tapi ulah poho yen memang aya jalma-jalma nu hirup di dinya, sok manehna bere area komersil ku aturan anu jelas, tapi dengan satu syarat, ulah dibikin tambu sewakeun. Sabab naon?
kuring geus ningali sababaraha tempat nu awal tanah negara kemudian dibangun kemudian dibikin ke pribadi akhirnya maraneh teh jiga nu boga dijual beulikeun kan gitu supaya itu dijual beulikeun nya tempat teh kudu nyewa keur bentuk empati ka maraneh nah berean maraneh nanya biaya keur nyewa misalnya 3 tahun misalnya 3 tahun keur nyewa bere maraneh uang kerohiman lah sekedar untuk modal naon itunya piraku geus 3 tahun maranehna teu mampu nyewa sababna loba jalma nu nyewa ti awal anjuk hutang barisa piraku maranehna geus dibantuan ku negara teu bisa kan kitu nyeun lembaga nu ngelola eta supaya jadi pemasukan ke negara gitunya bro nya ya. Saya sangat setuju sekali ya kalau ada seorang yang membangun di tanah pemerintah ketika digusur kok teriak-teriak nggak adil. Ya, saya sangat setuju dengan statement Bapak ini ya. Karena sebagai masyarakat, sebagai warga bukan hanya kalian saja yang membangun di tanah pemerintah ya. Yang kepingin membangun di tanah pemerintah banyak, tapi kan udah diduduki dulu oleh kalian. Ketika kita juga kepingin punya tempat di situ, pingin dagang, ya itu kan sama aja tidak adil. Maka dari itu, apapun alasannya tetap bongkar orang-orang yang berani membangun di tanah pemerintah, karena itu akan menjadi keirian sosial ya, keirian kita sebagai warga yang tidak bisa membangun juga di tanah pemerintah gitu loh. Jangan ngomong itu kan tanah pemerintah, kenapa nggak boleh ditempati oleh rakyat? Ya semuanya ada aturannya. Kalau seperti itu mobil perintah, ya udah saya ambil, saya pakai. Ini kan mobil perintah, ya udah saya pakai pribadi bawa pulang. Yang bukan seperti itu konsepnya kan gitu loh. Itulah warga-warga yang protes, warga-warga yang teriak. Itu warga-warga yang SDM-nya rendah, otaknya dangkal, itu sudah pasti gitu loh. Orang tanah pemerintah ditempati nggak bayar nggak apa, ketika digusur minta bantuan kan lucu, itu sangat lucu. Kalau seperti itu aku ada mobil mewah, mobil pejabat saya pakai, ini kan mobil pemerintah ya, saya pakai itu bawa pulang. Ketika dibawa pulang nanti disuruh atau kembalikan atau ganti rugi, ya saya malah minta balik ke sini ganti rugi, orang mobilnya udah saya bensinin atau mobilnya sudah lama saya pakai bertahun-tahun, ya kan lucu. Itu cara pemikiran yang konyol, kocak ya. Aduh, ya seperti itulah. Ya jadi betul sekali gitu loh, nggak seenaknya gitu loh. Tanah pemerintah dibangun, ketika nanti berpuluhan tahun dibongkar minta ganti rugi. Seharusnya mikir ketika sudah menggunakan tanah pemerintah selama berpuluh-puluh tahun, bahkan ya seharusnya sudah mempunyai tabungan sehingga ketika nanti kena gusuran sudah bisa beli tanah, minimalnya bisa beli tanah sendiri, karena kan di situ tidak bayar gitu loh. Kalau bayar berapa puluh tahun tuh harus bayar berapa pemerintah, harusnya pemerintah yang meminta bayaran gitu loh selama tanah itu digunakan, tapi ini pemerintah malah dituntut untuk membayar. Sampurasun kami Jemaat Islam Indonesia, Jemaat menyampaikan dengan ketulusan dan kerendahan hati, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi, yang sudah menyelesaikan sengketa tanah kami. Kami mengucapkan terima kasih Bapak. Kiranya Bapak terus dipelihara dalam kebaikan, kebajikan, dan panjang umur untuk boleh memimpin Jawa Barat ke depan. Demikian Bapak, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hidup. Wow. Ya, begitulah rasa terima kasihnya dari jemaat dan pendeta ya, pendeta beserta jemaatnya di gereja GKAI ya. Sangat berterima kasih sekali ya. Kemarin juga pendetanya sampai sujud
sampai sujud syukur pada intinya, sampai nangis juga kepada Kang Deddy Mulyadi karena sudah mau mendengarkan dan mau mengusahakan hingga akhirnya sekarang sudah bisa ditempati lagi meskipun masih belum lunas ya, karena sekarang menjadi 16 miliar itu sedang diusahakan agar semuanya bisa lunas, bisa selesai permasalahannya ya. Oke. KDM gubernur kontennya bener, hiji-hijina gubernur anu sok konten nyaeta Kang Deddy Mulyadi. Yeuh ayeuna ku aing diberi penjelasannya bisi teu arapal. Ari ngonten teh memberikan penjelasan jeung laporan ke masyarakat bahwa kegiatan-kegiatan anu keur dilaksanakeun poe harita dikontenkeun. Da lamun teu dikontenkeun mah moal arapa meureunnan setiap hari kegiatan naon, kunjungan kerja ka mana, lamun dikontenkeun mah pan arapal. Jeung bisi pajarkeun mah gawe padahal sare. Kadang-kadang duit tagara ge lamun teu dikontenkeun mah apal-apal beak we nya. Keun lah Kang Deddy, antep anu nyinyir jeung nu sok ngeyel wae mah. Sikat lah kuratu durian long cocokan tah ku alpukat. Kalem lah lanjut gaspol we Pak Deddy pokona mah. Well, apapun jalan-jalan provinsi hasil kepemimpinan KDM di Jawa Barat ada musiknya lagi ini. Aduh, kenapa sih orang-orang pada senang membuat VT menggunakan musik ya? Padahal itu mengganggu suaranya gitu loh. Ini musik dari sananya ya, jadi bukan dari saya. Saya tidak akan pernah menggunakan musik karena musik itu sangat rentan sekali dengan copyright, apalagi di YouTube gitu. Ini kaum pebaju KDM bersumpah tidak akan pernah menginjakkan kaki atau berkendara di jalan-jalan tersebut. Haram bagi kaum kami menikmati jalan-jalan tersebut. Nah, terus cari lewat mana? Ini lamun selain orang Jawa Barat banyak kembali we. Udah pasti lagi mau ngelewat ke Jawa Barat. Lamun mana orang Jawa Tengah tenan naon. Tapi lamun mana orang Jawa Barat terus mana main-main ke daerah-daerah Jawa Barat anu geus dibeureurkeun jalan anu ka KDM, mana rek lewat mana? Rek lewat luhur, rek lewat kapal udara, emang boga jet pribadi. Pakai jeung nyebutkeun haram. Aya wae. Emang lamun buat batur anu dieuna lain KDM halal gitu. Ih anu nentukeun haram jeung halal mah lain maneh. Haram halal itu bukan ranah maneh, bukan. Maka jeung nyebutkeun haram ngalewat ka jalan anu geus dibeureurkeun ku KDM. Awas saja lamun ngalewat ka Jawa Barat, tong nginjekkeun kaki ka jalan anu geus dibeureurkeun ku KDM nya, lewat pesawat terbang maneh mah meureunnan. Boga pesawat pribadi sugan nya, ek make jet pribadi meureun nya maneh mah nya. Da teu naon katang ai boga jet pribadi mah tong ngalewat ka jalan anu geus dibeureurkeun ku KDM si haram. Terus apapun habis pati terbitlah Cirebon. Eits, sorry ya. Tuh lihat tuh coba. Wali kota Cirebonnya langsung dipanggil sama Bapak Aing mah. Langsung ditanyain. Ketika ada permasalahan, ada kebijakan yang bikin susah rakyatnya, langsung dipanggil bupati atau wali kotanya. Sosok gubernur bukan sekedar pemimpin biasa, tapi adalah sosok orang tua bagi para wali kota dan bupatinya. Secara tidak langsung nih, Bapak Aing Gubernur Jawa Barat melindungin, nyelamatin agar tidak terjadi seperti di Pati Jawa Tengah. Tuh, lihat kan, Bapak Aing mah mencegah lebih baik daripada mengobati. Jangan sampai nih, udah rame, udah viral, udah di demo masyarakatnya, baru saya udah tegur, telat. Nih, lihat nih Bapak Aing. Dan akhirnya apa? Ternyata kebijakan kenaikan pajak 1000% itu terjadi di tahun 2024 sebelum wali kota Cirebon ini menjabat. Jadi pas ketemu Bapak Aing nih, wali kota Cirebon akan menghapus, akan mengembalikan kebijakan tersebut seperti semula. Jadi nih Jawa Barat selama gubernurnya Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing insya Allah nggak bakal ada Pati Jilid 2 di Jawa Barat. Karena pemimpinnya, gubernurnya selalu peka, empati kepada masyarakatnya yang lagi susah di zaman sekarang mah. Dan bahkan nih dalam menyambut HUT RI yang ke-80, Bapak Aing sudah menyebar surat edaran menghimbau bupati dan wali kota agar menghapus denda tunggakan PBB di tahun-tahun sebelumnya. Tuh, di saat daerah lain naikkan PBB, di Jawa Barat malah dihapus tunggakan di tahun-tahun sebelumnya.
sistemnya. Coba itu. Walaupun nih di Jawa Barat ada demo-demo, ya itu mah demo-demo biasa lah, tidak seperti yang kayak di Pati, karena pemimpinnya, gubernurnya atau wali kota bupatinya peka terhadap masyarakat di Jawa Barat, keadaan ekonomi masyarakat di Jawa Barat ya. Jadi untuk warga kota Cirebon jangan panik, jangan takut. Tuh, kebijakan kenaikan pajak 1000% itu bakal dihapus lagi, dikembalikan seperti semula. Ya, udah, jangan panik. Intinya Jawa Barat mah aman, kondusif keadaannya. Oke. Habis. Di Jawa Barat ada demo, ada beberapa demo aliansi apa ulama kemarin, terus demo pariwisata. Ya, itu adalah demo-demo yang tidak masuk akal dan logika dan tidak didukung oleh warga Jabar. Itu adalah demo-demo orang-orang dari luar. Itulah anehnya yang di demo di Jawa Barat tuh, orang-orang yang demo yang tidak menggunakan akal dan logika, yang tidak menggunakan dengan kewarasannya. Pak Dedi, Bapak Aing, nuhun pisan Bapak Aing. Ya Allah, itu jalan anu jore patut. Tika aina keur dibangun Pak Dedi, hatur nuhun pisan. Keluarga besar Indie Barbar Wedding Gallery ya, and team tuh mengatur ke nuhun Pak Dedi. Lewat tadi teh jalan teh jore dag digdukos jalan non wahana roller coaster. Ayeuna arek alus Pak Dedi, Masya Allah. Hatur nuhun Pak Dedi, hatur nuhun Pak Dedi. Pak Dedi, Bapak Aing, nuhun pisan Bapak Aing. Ya, begitulah video-video yang saya tampilkan hari ini. Itu adalah video-video yang terbaru dari Kang Deddy Mulyadi ya, yang terkait dengan Kang Deddy Mulyadi. Tanggapan-tanggapan netizen, pro kontranya netizen ya. Bagi kalian yang mau komentar, silahkan kalian komentar di kolom komentar, bebas kolom komentar ya. Kalian mau berkomentar apapun, mau menggambar di kolom komentar juga boleh. Maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur dan dilimpahkan rezekinya. Jaga diri agar tetap waras dan jangan lupa makan agar tidak cepat punah. Sampai jumpa, bye.